Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel Si Ganteng Kalem ya, tentunya Inong Ruhai Channel. Asik. Dan tidak lupa juga Inong, gimana kabarnya untuk para sobat dimanapun anda berada. Dan kesempatan hari ini Inong kita ngeplog lagi yang sedang viral katanya ya. Aduh. Dan tidak lupa juga Inong selalu mendoakan. Waduh, ini turunan ya, bentar dulu. Jadi fokus ke kiri ke kanan, kita oke, maju lah, go. Dan di kesempatan hari ini Inong akan menyaksikan sendiri gitu ya, kono katanya di media sosial. Hari ini itu dalam bulan-bulan ini gitu ya, yang sedang rame viral. Ada apa di jalur protokol, ibaratnya jalur nasional gitu ya. Konon katanya simpang siur, ada A, ada B gitu ya. Jadi ya, jadi di sini Inong sengaja untuk memberikan informasi kepada para sobat seperti apa sih yang sedang viral itu, dan ada apa kok bisa viral gitu ya. Sedangkan Inong sendiri berada di wilayah tersebut gitu ya. Nah, tapi di sini Inong akan mengajak para sobat yang mungkin daripada mendengar ataupun melihat gitu ya, info-info yang ya namanya juga di media sosial ya. Jadi ada yang betul, ada tidak gitu. Lir ibarat cek Sunda teh mah nitip omongan bisa lebih, nitip duit bisa ngurangan gitu. Nah, jadi untuk para sobat, yuk kita saksikan bersama Si Ganteng Kalem Inong Ruhai Channel. Asik, kita ngeplog lagi ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat info-info dari Inong ini, dan bisakah bisa dijadikan untuk sebagai pelajaran gitu ya. Nah, ini namanya kalau di Subang itu jalur Cibenda gitu ya. Dulunya itu di sini ada rumah makan Cibenda yang tersohor, yang terkenal gitu. Aduh, batuk dulu ya. Nah, ini bis-bis suai ya, jemputan. Dan di sini itu tikungannya wow, suhu ruhai. Jadi untuk para sobat, untuk yang melintasi jalur dari Purwakarta menuju kota Subang, harap berhati-hati. Karena untuk yang sudah berumah tangga, memiliki momongan, anak, karena Anda ditunggu oleh keluarga Anda di rumah. Jadi ya pelan-pelan aja, yang penting selamat gitu ya. Karena di jalur ini itu tikungannya sungguh rawan. Nah, jadi di sini Inong himbau, aduh ada cewek di depan, why ngajak balap tuh kayaknya. Nah, apalagi di sini sedikit jalur lurus, dan di sebelah kanan Inong itu ada untuk manasik ya, latihan manasik untuk lempar jumroh di situ itu ya. Nah, di sini sebelahnya kiri Inong juga ada PT gitu ya. Nah, bisa disaksikan oleh para sobat ya. Di jalurnya ini tikungannya wow. Nah, jadi Inong ingin menyarankan untuk yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara di like, share, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis, tidak berbayar. Dan tidak lupa juga selalu bunyikan lonceng notifikasinya 2 kali agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari Si Ganteng Kalem Inong Ruhai Channel. Asik. Nah, ini kalau dibilang itu jalurnya jalur rawan ya. Nah, ini di depan juga ada pemakaman pahlawan Taman Sampurna gitu ya, dan tikungannya pun lumayan gitu ya. Nah, jadi Inong ingin sedikit membahas untuk para sobat yang mungkin tahu
penjelasannya ataupun pengertiannya, silakan komen di bawah. Apakah sih sebetulnya di jalan provinsi, apakah boleh gitu ya dikasih polisi tidur gitu ya? Jadi polisinya itu pada saat ini tidak ada kerjaan ya, cuman tidur aja. Nah, di jalan provinsi bolehkah diberi polisi tidur dengan ya tinggi juga lumayan sih kalau menggunakan motor itu, waduh, ampul-ampulan cek Sunda teh mah gitu ya. Dan kemarin juga Ino mendapatkan informasi ada yang kecelakaan karena mereka tidak tahu, dan jalurnya itu pun belum diberi tanda apa-apa. Jadi jangankan untuk tamu gitu ya, untuk orang wilayah tersebut pun belum tahu bahwa di situ itu ada polisi tidur gitu. Nah, berapa sih jaraknya, radius berapa? Kalau toh emang kilo ya kilometer, kalau toh emang meter ya berapa ratus meter antara yang dibilang kawasan itu gitu ya. Jadi apakah diperbolehkan di jalur provinsi untuk dibuat polisi tidur gitu ya? Terkecuali kayak di Armed ya, di Sadang, mungkin dia itu bersebelahan gitu ya, mungkin ada antara 5 sampai 10 meter itu kawasan yang Armed gitu ya. Jadi pantas untuk diberi polisi tidur, dan itu pun tidak tinggi dan tidak besar gitu ya, karena mereka itu melintasi kawasan kiri kanan itu mereka melintasi di kawasan Yon Armed gitu. Dan ada juga seperti di yang mau jalur ke arah Subang itu ada kala hitam 312. Nah, mereka tidak membuat juga, apalagi kalau toh emang 312 itu sama aja dengan Armed ya, berdekatan, tapi mereka tidak mengganggu jalur provinsi gitu ya. Nah, tapi kalau yang ini konon katanya di jalur provinsi dan dari jarak antara kawasan militernya itu jauh gitu ya, bahkan di dalam, mungkin kalau dibilang meteran juga nggak ada ya, tapi gitu ya, yang bersebelahan itu adalah rumah sakit gitu ya, rumah sakit militer, dan itu pun bisa untuk umum gitu. Nah, di sini Ino ingin menanyakan kepada para sobat gitu ya, nah inilah suasana pasar Kalijati. Nah, itu yang lurus itu adalah kawasan militer Lanut Surya Dharma itu ya, yang masuk tadi Gapura. Nah, apakah boleh di jalur provinsi yang berjauhan dengan area kawasan militer dibangun, diberi ataupun diberi itu ya polisi tidur gitu ya? Nah, untuk para sobat yang bisa menjelaskan ataupun memberi masukan terhadap Ino, karena di sini Ino juga kurang mengerti ya apakah diperbolehkan atau tidak. Tapi ya sepengetahuan Ino, yang boleh diberi pembatas ataupun polisi tidur gitu ya, itu yang mereka melintasi di kawasan tengah-tengah gitu ya. Jadi kawasan militer gitu ya, yang harus kita tertib. Tapi kan kalau di jalur provinsi itu kan untuk umum gitu ya, dan tidak mengganggu aktivitas aparat tersebut gitu ya. Apakah diperbolehkan atau tidak? Silakan untuk yang tahu dan mengerti tentang permasalahan hal-hal seperti itu, silakan komen di bawah gitu ya. Tapi dengan catatan yang sopan dan tidak memberikan hoax gitu. Nah, jadi ini sebentar lagi Ino akan menunjukkan di mana letaknya kawasan militernya itu, apakah berdekatan atau jauh. Ya sepengetahuan Ino di jalur ini itu
yang ada itu rumah sakit. Dan ya kalau kata bahasa Jawa itu mungkin itu angkringan ya, tapi kan Ino nggak tahu juga gitu. Dan di sebelahnya angkringan itu emang ada klinik, dan di depannya pun ada SD. Terus di sebelah kirinya lagi menuju ke arah barat itu ada rumah sakit. Emang itu rumah sakit militer, tapi bisa dipergunakan untuk umum. Nah, sudah berapa lamakah Kang Ino? Katanya asik dibangun itu ya, mungkin kurang lebih ada seminggu lebih ya. Tapi Ino aneh, kenapa kok baru sekarang dibikin polisi tidur untuk pembatas kawasan militer? Bukan dari dulu, semenjak berdirinya Lanut Surya Dharma itu kenapa tidak dibikin untuk polisi tidur gitu ya? Kenapa harus sekarang? Apakah ya, berandai-andai gitu, apakah semenjak ada rumah sakit terus diperbesar? Nah, pada saat rumah sakit itu belum diperbesar, itu tidak ada yang namanya polisi tidur di arah jalur provinsi tersebut. Tapi ya inilah adalah POM ya. Nah ini sebentar lagi Gendong akan tunjukkan. Tapi setelah rumah sakit itu berdiri, terus ada perbaikan ataupun pembangunan, kok langsung dibangun gitu. Yang jadi pertanyaannya itu kenapa baru sekarang gitu. Sedangkan Lanut Surya Dharma itu berdirinya di saat Ino belum lahir pun sudah ada. Tapi jalur ini itu tidak ada polisi tidur sepengetahuan Ino. Wah, agak macet juga ini, ada apa ya? Macet sobat ya. Wow, panjang sekali. Aduh, ada apa ini? Wah. Waduh. Apakah ini dampak dari polisi tidur itu atau enggak gitu ya? Ino nggak tahu juga ada apa sebenarnya kemacetan ini. Tapi dari sebelah kanan Ino lajur kendaraannya itu lancar gitu ya. Kita kan nggak tahu ya ada apa di depan, entah ada bangkong katincak gitu ya ataupun juga ada kodok gitu ya, kodok lagi berantem di depan ataupun gimana kan kita nggak tahu gitu ya. Nah, ya kan bisa disaksikan oleh para sobat ya, di sebelah kanan itu kendaraan yang dari arah barat menuju ke timur itu lancar gitu ya. Tapi yang dari arah timur sebaliknya untuk mengarah ke barat itu sedikit terhambat. Nah ini ada apa sebenarnya? Apakah ini dampak dari polisi tidur ataupun apa gitu? Karena di depan itu sebentar lagi yang Ino tadi sampaikan itu ada semacam angkringan dan rumah sakit gitu. Nah tepatnya di sebelah kanan Ino itu adalah lapangan sepak bola. Kok lama sekali ya, waduh panjang, lelah hati itu. Ini sedikit mulai ini nih. Nah itu bus-bus juga ya. Nah berarti kan ini di jalur provinsi kan banyak kendaraan yang lalu lalang. Kenapa kalau toh emang betul diberikan polisi tidur pembatas, baru sekarang tidak dari dulunya gitu. Jadi ya di media sosial kan banyak juga orang yang kaget, tujuannya apa, buat apa gitu ya. Sepengetahuan Ino, nah ini mulai maju ya. Sepengetahuan di sini itu jalur ini itu untuk penerangannya itu tidak maksimal. Dan lagian juga sebelum ada
kalau tuh emang dibuat polisi tidur itu banyak juga kecelakaan gitu. Soalnya dari batas ini sampai ke pertigaan yang mau ke arah Purwodadi dari barat ke timur itu jalurnya lurus gitu ya. Jadi ya kita saksikanlah oleh para sobat ya, ada apa sebenarnya ini kemacetan. Waduh, nah ini berapa meter lagi kita akan saksikan ada apa sebetulnya dengan macet sekian panjangnya. Nah, dan sobat pun bisa saksikan ya, untuk jalur dari barat ke timur itu sekarang ada aparat juga ya, ada TNI AU. Ini iya betul. Nah inilah sedang dipengecetan ya. Nah bolehkah gitu ya untuk para sobat di jalur provinsi seperti ini dibuat polisi tidur gitu ya. Nah ini kan jalur ada satu tadi, dua. Nah iya bisa disaksikan oleh para sobat. Nah ini kan jalur provinsi. Nah bisa disaksikan sebelah kiri Inong ini ada semacam angkringan gitu. Setelah angkringan, nah ini di depan teman. Nah tepatnya di depan ini adalah rumah sakit. Nah ini kan ya begitu tingginya. Nah inilah sebelah kiri ini itu adalah rumah sakit. Itu rumah sakit militer, tapi bisa digunakan untuk umum. Nah silakan ya untuk yang tahu para sobat. Nah ini kan, iya kan. Nah polisi tidur 3 jalur. Juga di sini ada keamanan ya, pengamanan dari Propus gitu ya, POM AU itu sedikit mengamankan untuk mengatur lalu lintas dengan cara ya kontraflow mungkin ya. Kalau secara lalu lintas itu buka tutup jalur, ternyata dari arah barat ke timur itu sementara ditutup dan dibuka ya itu setelah dari jalur timur ke barat. Nah ini banyak aparat ya. Betul ya, di sini juga kendaraan ditahan, jadi kita menggunakan sistem kontraflow ya. Waduh, sekali lagi untuk para sobat, mudah-mudahan info di sini dari Inong ini bisa bermanfaat. Jadi di sini Inong hanya sekedar memberikan informasi, bolehkah gitu ya di jalur provinsi diberi tanda polisi tidur ibarat kata kayak gitu di jalur provinsi, sedangkan untuk kawasan militernya itu kan jauh dari jalan provinsi gitu. Kalau kita ambil diperbandingkan dengan Yon Armet yang di Sadang dan Kala Hitam 312 yang di arah ke Subang, itu mereka beda jalurnya gitu ya. Tetap mereka tidak mengganggu jalur provinsi karena mereka memiliki jalur sendiri gitu ya. Kalau toh emang akan dibuatkan polisi tidur yang mungkin tadi itu ya, yang dari arah Pasar Kalijati lurus itu yang ada Gapura, mungkin di situ gitu ya yang harus dibuat polisi tidur gitu, bukan di jalan provinsi gitu. Jadi ya biarlah ganti tahu teh aya diomongin kayaknya aku kumaha atau. Dan Inong juga kemarin mendapatkan informasi ada juga yang kecelakaan beberapa kendaraan gitu ya, karena mereka merasa kaget, mereka menubruk motor yang di depan karena mereka itu ngerem mendadak gitu ya. Mungkin dia kaget juga, ada apa, dan ada polisi tidur. Akhirnya mereka ngerem mendadak, nggak tahu yang di belakangnya itu mereka tidak konsentrasi.
akhirnya laka lantas. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, siapa yang akan bertanggung jawab gitu. Jadi mungkin informasi dari Inong ini dan bisa disaksikan untuk para sobatnya seperti gimana dan apa penjelasannya, silahkan untuk para sobat yang mengetahui tentang perhukuman seperti kayak gitu, undang-undang seperti gimana, silahkan komen di bawah. Mudah-mudahan informasi dari Inong ini bisa bermanfaat dan merasa terhibur. Di sini Inong tidak menjat salah seorang ataupun gimana, cuman Inong di sini meminta pendapat lebih baik seperti gimana gitu ya di jalur provinsi, apakah boleh diberikan polisi duduk atau tidak. Jadi di sini Inong tidak akan panjang lebar untuk membicarakan hal seperti ini. Inong akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Huhai.